Keuntungan Saudi Aramco hampir sama dengan APBN Indonesia, sekitar 1.600 triliun rupiah atau sekitar 120 billion dolar per tahunnya. Keuntungan Apple Incorporated sepertiga APBN Indonesia, yaitu sekitar 750 triliun rupiah atau sekitar 50 billion dolar. Sales atau penjualan per tahun Aramco 360 billion dolar atau 5.100 triliun rupiah. BUMN Indonesia itu asetnya katanya 5.000 triliun rupiah, yang biasa kalau pebisnis punya prinsip dagang harusnya omsetnya 1:1 dengan asetnya. Ini kalau perusahaan swasta loh yang kita bandingkan, dan yang kelola oleh profesional yang tidak bercampur dengan tim ses pilpres untuk dapat hadiah jadi anggota komisaris. Juga balas jasa mendukung tim hore pejabat berkuasa menduduki jabatan untuk hadiah. Nggak ada yang begituan. Kalau benar dikelola, maka saya yakin BUMN ini bisa juga 5.000 triliun rupiah omsetnya dan tidak jago kandang tentunya, merambah ke luar negeri. Saat ini cara pengelolaan BUMN ini agak lucu. Masa BUMN lihat rakyat Indonesia sebagai pasar? Ya geblek aja kalau begitu. Rakyat Indonesia itu aset, bos. Yang namanya pasar itu di luar negeri. Bisa nggak mikirnya kayak gitu? Bisa nggak mindsetnya seperti itu? Rakyat aset, bukan market. Jangan menjual produk BUMN ke rakyat dengan harga mahal. Jangan paksa rakyat dengan produk BUMN yang tidak ada pilihan. Jangan buat rakyat bergantung kepada BUMN. Jangan buat BUMN ambil sisi hulu yang membuat UKM ditekan atau tertekan di sisi hilir. Buat apa ada BUMN kalau kayak begitu? Inilah salah kaprahnya pengelola BUMN di bawah kementerian yang sangat manja dengan regulasi-regulasi yang melindungi mereka dan dana APBN. Sudah kayak begitu, nggak bisa 1:1 lagi asetnya dengan salesnya. Apa itu maksudnya 1:1? Ini harus diterangkan karena mungkin sahabat sudah tahu, tapi buzzer nggak paham. Ini yang harus dijelaskan biar buzzernya pinter sedikit, komennya jadi bermutu. Sederhananya begini, kalau kita berbisnis, aset kita yaitu modal plus alat usaha dan lain sebagainya, katakanlah 500 juta. Kita punya penggilingan padi, setiap hari menerima jasa giling, dan dalam 1 tahun omset kita 500 juta. Profit kita bersih 20% atau sekitar 100 juta rupiah. Itu adalah nilai wajar biasa, dan itu bisnis seperti biasa. Kalau bisnis bagus, itu sewaktu pengelolaan harus masuk rumus 1, 2, 3. Masuk 1, katakanlah 1 miliar, tahun kedua harus jadi 3 miliar. Yang naik 3 kali lipat itu biasanya 1 asetnya, 2 penjualannya, atau profitnya. Yang terbaik adalah omsetnya 3 kali naik dari asetnya, modal dalam hal ini. Itulah bisnis bagus yang masuk dalam rumus 1, 2, 3. Kalau masuk 1 dalam setahun omsetnya 1, itu wayai, ya harusnya dapat, itu standar. Jadi kalau BUMN asetnya 5.000 triliun, omsetnya juga harus 5.000 triliun. Dan kalau untungnya 20%, ada 1.000 triliun untung BUMN, dan ini akan menolong APBN. Sekarang berapa setoran APBN dari BUMN? Wis repot ya kalau ditanya begini. Wis ruwet sudah, gemeter yang ditanya begini para pejabatnya. Kalau punya hati sih, wis kelihatan sudah aslinya. Jadi bagaimana ke depan ini BUMN? Mana nih sudah setahun jabat, sudah berapa banyak setoran APBN ke BUMN? Loh, kok APBN setor ke BUMN ya? Bukan harusnya sebaliknya, BUMN setor APBN. Kok masih netek sih? Kok bukannya nyetor malah minta disetor? Kok enak ya? Maaf nih bro, namanya pelayan publik pejabat itu ya. Jadi wajar kalau ada yang nanya. Bukan oposisi loh ya. Maklum, fans dirimu, apa juga yang kamu perbuat itu bilangnya bagus. Kalau kita kan netral, Anda ya harus melayani sisi liar dari harapan publik lainnya yang bayar pajak, minta performa Anda. Mangkel loh yang bayar pajak lihat APBN tidak perform, APBN malah buat nyetor BUMN, BUMN yang nggak perform. Kalau nggak perform, ya kita ingetin. Kalau mau tahu caranya bisa meningkatkan omset dan profit BUMN, ya mbok kabar-kabaran, nanti kita kasih tahu, kita tolong. Tapi tutup dulu 500 BUMN anak dan cucunya dulu, nanti enak deh kita ngomong. Menutup itu bikin efisien biaya loh bos, walau tim hore yang nggak bisa kerja banyak kecewa.
Setelah 2 minggu pelarangan tayang, maka channel Bosman akhirnya kita kembali bisa berjuang lagi. Inilah juga alasan mengapa Bosman mengizinkan videonya di re-upload ke YouTube channel milik sahabat semua. Oh ya, catatan, jangan pakai nama Bosman seperti Mardigu, Wowi, Sontoloyo, dan sejenisnya. Pakai nama kalian sendiri. Ketika adanya ban, pelarangan ataupun di take down informasinya, maka perjuangan memberi pelajaran cara cerdas bernegara bisa terus mengumandang melalui re-upload di ribuan channel sahabat semua. Mengapa kita harus berstrategi demikian? Kita semua tahu bahwa kalau ada hal yang berbeda dengan para pejabat di atas sana, walaupun kita memberikan solusi, kita dianggap anti mereka, maka kita dianggap pendosa. Padahal di dalam bernegara demokrasi, selama memberikan kritik dan saran, hal itu adalah hal biasa. Namun, agaknya sekarang kita punya demokrasi yang lain. Boleh mengkritik selama tidak berbeda dengan pejabatnya. Lah, itu bukan mengkritik kalau tidak boleh berbeda namanya. Di sisi lain, men-challenge itu bukan menantang berantem, cuman membandingkan dengan banyak cara agar bernegara menjadi lebih baik. Sosmed yang punya algoritma sendiri bisa dimainkan dengan kalau ada hal-hal yang berbeda, laporkan dengan ribuan pengaduan. Pasti di take down atau di ban itu sosmed. Demikian juga Bosman Channel yang selalu jadi incaran ribuan buzzer yang siap menyerang channel tersebut untuk dilaporkan ada hoax, ada disinformasi, atau mengandung pornografi, dan macem-macem deh agar tidak mengudara aja intinya. Sulit kita men-challenge mereka untuk mau menampilkan live di media publik, mendebatkan keputusan mereka, ditantang dengan pendapat lain atau ilmu lain. Bayangkan, kita lewat udara aja mereka udah jiper, apalagi berhadapan, terkencing-kencing jangan-jangan itu pejabat-pejabat. Kita ingatkan ya, ketika burka atau cadar dilarang di Perancis, maka Presiden Perancis kala itu, Nicolas Sarkozy, ditantang debat di depan umum akan keputusannya, dan apa yang dilakukan? Dia berani maju dan menjawab setiap serangan sintesa lawan bicaranya. Walaupun debat tak berakhir kesimpulan, namun ada dalam hati setiap pemirsa bahwa keputusan Presiden Prancis tersebut memang ada dasar landasan keputusannya yang dia pahami dengan kuat. Jadi ngerti juga nih orang, Presiden itu tidak ngumpet di belakang menterinya yang tidak bisa bekerja atau kebanyakan pekerjaan, tetapi berani berduel pendapatnya dengan pakar berseberangan dengan keputusannya, membuat rakyat salut walaupun tetap berbeda. Presiden negara Eropa Barat di Amerika biasa ditantang berdebat di depan publik seperti ini. Karena itu di negara tersebut jarang ada demo yang anarkis, karena adanya dialog-dialog yang tercipta. Mereka tetap turun ke jalan, namun dialog selalu terjaga. Diharapkan pemimpin tertinggi di negara tetangga kita ini juga berani seperti itu. Kalau kebijakannya bersifat nasional, dia presiden yang turun tangan. Ini dialog loh ya, bukan monolog seperti saat ini. Monolog itu pidato-pidato doang. Sekali lagi, ciptakan dialog. Pejabat juga harus berani, jantan berhadapan dengan yang beda pendapat dalam kebijakannya atau ke kementeriannya. Sekali lagi, sebagai atasan, hal yang salah adalah ketika bertanya kepada bawahan dan membiarkan bawahan mengambil keputusan. Kalau keputusannya salah, anak buah yang dipersalahkan. Kok bisa gitu? Jadi pemimpin puncak tidak pernah salah? Ya iyalah nggak pernah salah, orang nggak pernah buat keputusan. Itu pemimpin pengecut namanya. Sudah nggak berani debat akan keilmuannya, nggak berani tanggung jawab sebagai yang tertinggi, tetapi bersembunyi di belakang anak buahnya. Beda nanti kalau Newman berkuasa. Di setiap perbedaan dicari solusinya. Pasti nggak ada demo-demo. Beda pendapat, maju di depan media live biar publik tahu. Entah itu buruh yang demo atau partai yang berseberangan oposisi yang demo. Kita hadapi, kita dialog. Makanya nanti di zaman Newman nggak ada demo, diganti dengan banyak dialog. Newman itu punya moto, kalau tidak bisa bicara bersama, ya kita coba tidur bersama.